Assalamualaikum teman-teman, gimana kabarnya hari ini? Semoga baik-baik saja dan selalu dalam lindungan Allah. Di video kali ini, kami akan menjelaskan serta mempresentasikan hasil kerja kami mengenai case study tentang konsolidasi dengan akuisisi penuh pada nilai tercatat ekuitas. Sebelum masuk ke dalam pembahasan, kenalan dulu yuk dengan pemateri kita hari ini. Yang pertama ada Linda Rahmawati dengan NIM 205221195. Yang kedua ada Putri Amalia Rizkiani dengan NIM 205221206. Yang ketiga ada Utami Diah Nugrahani 205221213. Yang keempat ada Dewi Ayu Rismawati dengan NIM 205221220. Yang kelima ada Niken Mary Andani Putri dengan NIM 205221224. Dan yang terakhir saya sendiri Afifah Rahmadadian Haryanto dengan NIM 205221229. Case study yang akan kita dibahas pada video kali ini, yang pertama, buatlah ayat jurnal pada buku PT Afaf untuk akuisisi PT Farva pada tanggal 1 Januari 2020 dan jurnal terkait investasi pada PT Farva selama tahun 2020. Yang kedua, buatlah jurnal ayat terkait investasi pada PT Farva selama tahun 2020. Selanjutnya yang ketiga, siapkan dan selesaikan kertas kerja konsolidasian untuk tahun 2020 dan 2021. Tanpa membuang waktu, langsung ke pembahasan. Berikut disajikan laporan posisi keuangan dari kedua entitas. PT Afaf melakukan akuisisi atas seluruh saham yang dimiliki PT Farva senilai 300 juta pada 1 Januari 2020. Ketika nilai buku ekuitas PT Farva sama dengan nilai wajarnya, yakni 300 juta, PT Afaf menggunakan metode ekuitas untuk mencatat investasinya. Neraca saldo PT Afaf dan PT Farva per 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut. Yang pertama, PT Afaf. Akun yang terdapat di debit yaitu kas senilai 130 juta, piutang senilai 165 juta, persediaan 200 juta, investasi pada PT Farva 355 juta, tanah 200 juta, bangunan dan peralatan 700 juta, beban pokok penjualan 200 juta, beban penyusutan 50 juta, beban administrasi dan penjualan 225 juta, dan dividen senilai 100 juta. Sedangkan akun yang terdapat di kredit yaitu akumulasi penyusutan senilai 450 juta, utang usaha 75 juta, utang obligasi 200 juta, saham biasa 500 juta, saldo laba 225 juta, penjualan 800 juta, dan bagian laba dari PT Farva senilai 75 juta, sehingga totalnya yaitu 2.325 juta. Sedangkan untuk PT Farva, akun yang terdapat di debit yaitu kas senilai 85 juta, piutang 65 juta, persediaan 75 juta, tanah 100 juta, bangunan dan peralatan 200 juta, beban pokok penjualan 125 juta, beban penyusutan 10 juta, beban administrasi dan penjualan 40 juta, dan dividen senilai 20 juta. Sedangkan akun yang ada di kredit yaitu akumulasi penyusutan 20 juta, utang usaha 60 juta, utang obligasi 85 juta, saham biasa 200 juta, saldo laba 100 juta, dan penjualan senilai 250 juta, sehingga totalnya yaitu 715 juta. Berikut ini adalah neraca saldo yang meringkas posisi keuangan dan kinerja operasi PT Afaf dan PT Farva per 31 Desember 2021. Yang pertama, PT Afaf. Akun yang berada di debit yaitu kas senilai 230 juta,
piutang 190 juta, persediaan 180 juta, investasi pada PT Farva 405 juta, tanah 200 juta, bangunan dan peralatan 700 juta, beban pokok penjualan 270 juta, beban penyusutan 50 juta, beban administrasi dan penjualan 230 juta, dan dividen senilai 225 juta. Sedangkan yang berada di kredit yaitu akumulasi penyusutan senilai 500 juta, utang usaha 75 juta, utang obligasi 150 juta, saham biasa 500 juta, saldo laba 525 juta, penjualan 850 juta, dan bagian laba dari PT Farva 80 juta. Sedangkan pada PT Farva yang berada di debit yaitu kas senilai 75 juta, piutang 85 juta, persediaan 100 juta, tanah 100 juta, bangunan dan peralatan 100 juta, beban pokok penjualan 150 juta, beban penyusutan 10 juta, beban administrasi dan penjualan 60 juta, dan dividen 30 juta. Sedangkan akun yang berada di kredit yaitu akumulasi penyusutan 30 juta, utang usaha 35 juta, utang obligasi 85 juta, saham biasa 200 juta, saldo laba 155 juta, dan penjualan 300 juta. Mulai dari soal ke-1, buatlah ayat jurnal pada buku PT Afaf untuk akuisisi PT Farva pada tanggal 1 Januari 2020 dan jurnal terkait investasi pada PT Farva selama tahun 2020. Sudah disebutkan dalam soal bahwa PT Afaf melakukan akuisisi seluruh saham yang dimiliki PT Farva senilai 300 juta pada tanggal 1 Januari 2020. Sehingga ayat jurnal pada buku PT Afaf pada tanggal 1 Januari 2020 yaitu investasi pada PT Farva pada kas senilai 300 juta. Setelah itu, jurnal terkait investasi pada PT Farva selama tahun 2020. Selama tahun berjalan, PT Farva melaporkan perolehan laba neto sebesar 75 juta yang dihitung dari penjumlahan seluruh pendapatan dikurangi seluruh beban yang dilaporkan. PT Afaf selaku pemilik dapat mengakui perolehan pendapatan sebesar porsi kepemilikan PT Farva berdasarkan metode ekuitas, yaitu jurnal terkait investasi pada PT Farva selama tahun 2020. Investasi pada PT Farva pada bagian laba atas PT Farva senilai 75 juta. Selanjutnya, setelah itu PT Farva mengumumkan dan membagikan dividen sebesar 20 juta. PT Afaf sebagai entitas yang memiliki PT Farva mencatat transaksi penerimaan dividen dari entitas anak sebagai berikut. Tanggal 31 Desember 2020. Kas pada investasi pada PT Farva senilai 20 juta. Soal kedua, yaitu buatlah ayat jurnal terkait investasi pada PT Farva selama tahun 2021. Selama tahun berjalan, PT Farva melaporkan perolehan laba neto sebesar 80 juta. Atas laba neto yang dilaporkan PT Afaf sebagai pemilik dapat mengakui perolehan pendapatan sebesar porsi kepemilikan atas PT Farva berdasarkan metode ekuitas dengan ayat jurnal, yaitu investasi pada PT Farva pada bagian laba atas PT Farva senilai 80 juta. Setelah itu, selama metode berjalan, PT Afaf juga mencatat jurnal untuk mengakui dividen yang dibagikan oleh PT Farva sebesar 30 juta. Maka, ayat jurnalnya yaitu kas pada investasi pada PT Farva senilai 30 juta. 3. Siapkan dan juga selesaikan
kertas kerja konsolidasian untuk tahun 2020 dan tahun 2021. Perhitungan nilai buku tahunan pada tahun 2020. Pada saldo 1 Januari 2020 pada PT AFAF sebesar 300 juta rupiah, di mana 300 juta rupiah tersebut berasal dari penjumlahan antara saldo laba sebesar 100 juta rupiah dengan saham biasa sebesar 200 juta rupiah. Kemudian ditambah dengan laba neto pada PT AFAF sebesar 75 juta rupiah dan saldo laba sebesar 75 juta rupiah, di mana 75 juta rupiah tersebut berasal dari pencatatan laba neto pada PT Farfa di tahun 2020. Kemudian dikurangkan dengan dividen pada PT AFAF sebesar 20 juta rupiah dan saldo laba sebesar 20 juta rupiah, di mana 20 juta rupiah tersebut berasal dari pencatatan penerimaan dividen dari PT Farfa pada tahun 2020, sehingga hasil dari saldo 31 Desember 2020 pada PT AFAF sebesar 355 juta rupiah dan pada saldo laba sebesar 155 juta rupiah. Kemudian jurnal eliminasi ekuitas dan investasi pada entitas anak untuk tahun 2020. Saham biasa pada PT Farfa didebet sebesar 200 juta rupiah, kemudian saldo laba didebet sebesar 100 juta rupiah, bagian laba atas PT Farfa didebet sebesar 75 juta rupiah. Kemudian di kredit terdapat dividen diumumkan sebesar 20 juta rupiah dan investasi PT Farfa di kredit sebesar 355 juta rupiah. Baik teman-teman, selanjutnya kita akan mengerjakan kertas kerja konsolidasian tahun 2020. Yang pertama kita akan membuat laporan laba ruginya. Akun-akun yang akan digunakan yaitu penjualan, beban pokok penjualan, beban penyusutan, beban administrasi dan penjualan, serta bagian laba dari PT Farfa. Langsung saja kita kerjakan. Untuk PT AFAF, akun penjualannya senilai 800 juta. Untuk PT Farfa senilai 250 juta, sehingga hasil konsolidasinya senilai 1.050 juta. Untuk akun beban pokok penjualan pada PT AFAF senilai minus 200 juta, pada PT Farfa minus 125 juta, hasil konsolidasinya senilai minus 325 juta. Untuk akun beban penyusutannya, PT AFAF senilai minus 50 juta, untuk PT Farfa senilai minus 10 juta, hasil konsolidasinya minus 60 juta. Untuk akun beban administrasi dan penjualannya, PT AFAF senilai minus 225 juta, untuk PT Farfa senilai minus 40 juta, hasil konsolidasinya senilai minus 265 juta. Untuk bagian laba dari PT Farfa, PT AFAF senilai 75 juta. Untuk PT Farfa kita kosongi, jurnal eliminasi kita isi bagian debit senilai 75 juta untuk mengeliminasi akun bagian laba dari PT Farfa, sehingga laba neto konsolidasiannya PT AFAF senilai 400 juta, PT Farfa senilai 75 juta, jurnal eliminasi bagian debit 75 juta, dan konsolidasian senilai 400 juta. Selanjutnya, laporan perubahan saldo laba. Akun yang digunakan saldo laba awal, laba neto, dan dividen. Untuk PT AFAF saldo laba awal senilai 225 juta, untuk PT Farfa senilai 100 juta, dan di bagian jurnal eliminasi kita akan mengisi bagian debit senilai 100 juta karena kita akan mengeliminasi saldo laba awal pada PT Farfa, sehingga hasil konsolidasinya senilai 225 juta. Selanjutnya akun laba neto. Akun laba neto ini perhitungannya kita ambil dari perhitungan laba neto konsolidasian, sehingga pada PT AFAF senilai 400 juta, pada PT Farfa senilai 75 juta, dan jurnal eliminasi senilai 75 juta di akun debit
dan hasil konsolidasinya senilai 400 juta. Selanjutnya, akun dividen. Pada PT Afaf minus 100 juta, pada PT Farva minus 20 juta, dan kita akan mengisi jurnal eliminasi bagian kredit senilai 20 juta. Kita akan mengeliminasi dividen bagian PT Farva, sehingga hasil dari konsolidasinya senilai minus 100 juta. Saldo laba akhir yang kita dapat pada PT Afaf senilai 525 juta, pada PT Farva senilai 155 juta, pada jurnal eliminasi bagian debit senilai 175 juta, bagian kredit senilai 20 juta, sehingga nilai konsolidasinya 525 juta. Selanjutnya untuk laporan posisi keuangan, akun-akun yang digunakan kas, piutang, persediaan, tanah, bangunan dan peralatan, akumulasi penyusutan, serta investasi pada PT Farva. Ada utang usaha, utang obligasi, saham biasa, serta saldo laba. Baik, kita akan mengerjakan bagian aset terlebih dahulu. Akun kas, untuk PT Farva senilai 130 juta, untuk PT Farva senilai 80 juta, sehingga hasil konsolidasinya 210 juta. Untuk akun piutang pada PT Afaf senilai 165 juta, pada PT Farva senilai 65 juta, hasil konsolidasinya senilai 230 juta. Untuk akun persediaan pada PT Afaf senilai 200 juta, pada PT Farva senilai 75 juta, hasil konsolidasinya senilai 275 juta. Untuk akun tanah PT Afaf senilai 200 juta, pada PT Farva senilai 100 juta, pada hasil konsolidasinya senilai 300 juta. Pada akun bangunan dan peralatan, PT Afaf senilai 700 juta, PT Farva senilai 200 juta, hasil konsolidasinya senilai 900 juta. Pada akun akumulasi penyusutan, pada PT Afaf minus 450 juta, pada PT Farva minus 20 juta, hasil konsolidasinya minus 470 juta. Untuk akun investasi pada PT Farva, pada PT Afaf senilai 355 juta. Pada PT Farva kita kosongi dan mengisi jurnal eliminasi di bagian kredit senilai 355 juta. Untuk mengeliminasi investasi pada PT di bagian PT Farva, sehingga total asetnya PT Afaf senilai 1.300 juta, pada PT Farva 500 juta. Pada jurnal eliminasinya di bagian kredit senilai 355 juta dan bagian konsolidasian senilai 1.445 juta. Untuk bagian akun utang usaha, pada PT Afaf senilai 75 juta, pada PT Farva senilai 60 juta, sehingga hasil konsolidasinya senilai 135 juta. Pada akun utang obligasi, PT Afaf senilai 200 juta, PT Farva senilai 85 juta, sehingga hasil konsolidasinya 285 juta. Pada saham biasa, PT Afaf senilai 500 juta, PT Farva senilai 200 juta, dan pada jurnal eliminasi kita isi bagian debit senilai 200 juta untuk mengeliminasi saham biasa pada PT Farva, sehingga hasil konsolidasinya 500 juta. Selanjutnya untuk akun saldo laba, angka-angka yang diperoleh dari hasil saldo laba akhir, sehingga PT Afaf senilai 525 juta, PT Farva senilai 155 juta, jurnal eliminasi bagian debit senilai 175 juta, di bagian kredit 20 juta, hasil konsolidasinya 525 juta, sehingga total liabilitas dan ekuitasnya pada PT Afaf 1.300 juta, pada PT Farva senilai 500 juta, jurnal eliminasi pada bagian debit 375 juta, bagian kredit 20 juta, hasil konsolidasinya senilai 1.445 juta. Hitungan nilai buku tahunan 2021, saldo
1 Januari 2021 PT Afaf sebesar 355 juta, laba neto sebesar 80 juta, dan dividen sebesar 30 juta. Maka saldo per 31 Desember 2021 PT Afaf sebesar 405 juta. Saham biasa per 1 Januari 2021 sebesar 200 juta, maka pada tanggal 31 Desember 2021 saham biasa sebesar 200 juta. Saldo laba per 1 Januari 2021 sebesar 155 juta, laba neto sebesar 80 juta, dan dividen sebesar 30 juta. Maka saldo laba per 31 Desember 2021 sebesar 205 juta. Dari perhitungan di atas, dapat dibuat jurnal untuk mengeliminasi ekuitas dan investasi pada entitas anak untuk tahun 2021 sebagai berikut. Saham biasa PT Farva sebesar 200 juta, saldo laba sebesar 205 juta, dan bagian laba atas PT Farva sebesar 80 juta di debit. Sedangkan dividen diumumkan sebesar 30 juta dan investasi PT Farva sebesar 405 juta di kredit. Kemudian kertas kerja konsolidasian 2021 caranya sama dengan yang 2020. Yang pertama, kita masukkan akun-akun untuk laporan laba rugi, yaitu penjualan, beban pokok penjualan, beban penyusutan, beban administrasi dan penjualan. Kemudian bagian laba dari PT Farva. Penjualan dikurangi dengan beban-beban tersebut dihasilkan laba neto konsolidasian dengan jumlah yang berikut. Kemudian setelah laporan laba rugi, kita masukkan laporan perubahan saldo laba, di mana akunnya yaitu saldo awal ditambah dengan laba neto yang didapat dari atas, dan kemudian dikurangi dividen, yang kemudian diperoleh saldo laba akhir. PT Afaf sebesar 680 juta, PT Farva 205 juta. Kemudian jurnal eliminasi di debit 235 juta dan kredit 30 juta. Kemudian konsolidasinya sebesar 680 juta. Kemudian yang ketiga yaitu laporan posisi keuangan, di mana akun-akunnya yaitu kas, piutang, persediaan, tanah, bangunan dan perawatan, akumulasi penyusutan, dan investasi pada laba PT Farva. Akun semua tersebut dijumlahkan kecuali akumulasi penyusutan, yaitu untuk mengurangkan. Dari penjumlahan posisi keuangan tersebut didapat total aset PT Afaf sebesar 1.405 juta rupiah, PT Farva 525 juta rupiah, dan kemudian jurnal eliminasi di kredit sebesar 405 juta rupiah, dan konsolidasinya sebesar 1.525 juta. Kemudian yang terakhir yaitu jumlahkan antara utang usaha, utang obligasi, dan saham biasa. Kemudian didapat saldo laba. Saldo laba dari atas, diambil dari atas. Kemudian diperoleh total liabilitas dan ekuitas, di mana PT Afaf sebesar 1.405 juta, PT Farva 525 juta, jurnal eliminasi debit 435 juta, di kreditnya 30 juta, dan konsolidasinya sebesar 1.525 juta rupiah. Sekian pembahasan dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.